Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya dan karunia-Nya yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian yang diadakan di Masjid Agung Al-Barkah. Semoga kajian ini ada manfaatnya untuk kita semua. Salawat salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat, pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita kelak diakui oleh beliau sebagai umatnya dan akan mendapatkan asy-syafa'ah al-'uzma dari beliau. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, mari sama-sama kita baca kajian kitab kita tentang cabang iman yang ke-12 adalah ar-raja'u li rahmatillahi ta'ala, yaitu mengharapkan, berharap-harap datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pada kajian yang lalu kita berbicara tentang ada rasa takut kita kepada azab Allah. Saat ini kita berbicara tentang mengharapkan rahmat Allah. Manusia itu, burung itu bisa terbang karena ada dua sayapnya. Sayap kanan dan sayap kiri. Kalau salah satu dari sayap burung itu luka, maka tidak akan sempurna burung itu untuk terbang. Manusia itu juga begitu, ada dua sayap, ada yang namanya sayap khauf, rasa takut kita kepada Allah, dan juga ada yang namanya sayap yang kedua yang namanya ar-raja'u li rahmatillah, berharap-harap terhadap kasih sayang Allah, rahmat Allah. Takut kepada Allah boleh, mengharapkan rahmat Allah juga harus. Jangan sampai kita rasa takut kepada Allah tapi tidak mendapatkan, tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah berfirman, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, tidak dibolehkan bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Kita masuk surga itu berharap pada Allah ada dua. Yang pertama dari rahmat Allah, yang kedua dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku itu, kasih sayangku itu meliputi luasnya terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang akan memberikan rahmatnya. Dalam hadis yang sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW menyatakan, al-fajirur raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat fajir, berbuat salah, tapi dia mengharapkan terhadap rahmat Allah, Orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat tidak kebenaran, orang yang berbuat kejahatan,
Tapi orang itu selalu mengharapkan rahmat Allah, aqrabu ilallahi ta'ala. Justru orang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minal abidi al-muqniti, daripada hamba Allah, taat ibadah kepada Allah, sujud tidak berhenti-berhenti kepada Allah, tapi suka berputus asa. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali kita banyak putus asa, jangan kita berputus asa kepada Allah. Kita harus mengharapkan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatur roja'i huwa irtiyahul qalbi. Yang namanya hakikatnya mengharapkan rahmat Allah itu adalah ya kepuasan hati kita, lintidharihi ma huwa mahbubun indahu. Kepuasan hati kita untuk menunggu terhadap apa yang kita cintai, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin dzalikal mahbubul mutawaqqi'u la budda. Tapi ya, yang dicintai itu tidak akan pasti terjadi. Kita berharap rahmat Allah, tapi kadang-kadang Allah tidak memberikan rahmat kepada kita. Tugas kita hanya berharap, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan memberikan kepada kita rahmatnya itu wa ayyakuna bisababin. Sebab kadang-kadang turunnya rahmat Allah itu ada karena sebabnya juga. Fa in kharamat asbabuhu, apabila itu terhalang atau berlalu, ya, sebabnya itu fahuwal ghurur, itu hanya tipuan aja, wal humqu, dan kebodohan aja. Wa illam takunil asbabu ma'lumatan, wa illam takunil asbabu ma'lumatal wujudi wala ma'lumatal intifai fahuwa tamanni. Apabila sebab-sebab itu diketahui adanya, kenapa Allah tidak mengasih, tidak memberikan rahmatnya kepada kita? Kita tahu sebabnya. Perbuatan kita, kelakuan kita barangkali yang kurang cocok menurut Allah, kurang benar di hadapan Allah. Wala ma'lumatal intifai, begitu juga diketahui, tidak diketahui ketidakadaannya. Ada rahmat dan tidak ada rahmatnya, maka cukup itu namanya tamanni, harapan yang tidak bakal terjadi. Harapan ada dua, ada yang namanya harapan yang pasti diberikan oleh Allah, ada harapan yang tidak diberikan oleh Allah. Harapan yang diberikan oleh Allah namanya taraji, sedangkan harapan yang tidak diberikan oleh Allah namanya at-tamanni. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, maka oleh karena itu kita selalu minta harapan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan sebelum, setelah azan subuh, dan sebelum kita melaksanakan ibadah salat subuh, kita disuruh memperbanyak ya baca ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, wahai zat yang memberikan rahmat, irhamna, rahmati kami, sayangi kami, berikan kasih sayang kepada kami, karena zat yang paling benar dalam kasih sayangnya hanya dari Allah. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.